Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Untuk pemahat berikutnya ada klien nomor 3921. Yang Mbak Ira ulangi, klien nomor 3921. Di sini ada terawangan sebuah gelang kayu ya. Seperti biasanya sebelum Mbak Ira melakukan terawangan, maka Mbak Ira informasikan dulu beberapa hal. Yang pertama yaitu Mbak Ira tidak pernah tanya ya benda ini beli di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Ya, jadi apapun hasil terawangan itu adalah sesuai dengan kondisi foto benda yang dikirim. Kalaupun bagus, tidak ada unsur dipengaruhi oleh orang tertentu atau mendukung oknum tertentu. Andai kata pun kok kurang bagus, maka sesungguhnya itu apa adanya berdasarkan foto yang dikirim, tidak berdasarkan karena ingin menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang tertentu. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak tahu ini praktisi yang beritual siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada unsur persaingan dagang ya. Jadi kalaupun Mbak Wira menjelekkan atau memang hasilnya, bukan menjelekkan ya, kalaupun hasilnya kurang indah gitu ya, maka tidak ada unsur ingin menjelekkan atau menjatuhkan orang tertentu ya. Kenapa? Karena toh Mbak Wira juga tidak jualan gelang kayu ya. Ini yang perlu diketahui, bahwa tidak ada unsur persaingan bisnis di sini. Murni benar-benar hasil foto yang dikirim ya. Nah, benda ini tadi klien sudah bertanya ya, Mbah, ini ada berapa khodam di dalamnya. Mbak Wira sampaikan ada dua ya, setidak-tidaknya yang paling dominan ada dua. Yang pertama yaitu laki-laki berbaju perak, dan yang kedua adalah wanita berbaju biru. Baju ini mengisyaratkan aura ya. Aura itu nanti akan menggambarkan karakter dari tuah yang dia miliki. Jadi selalu Mbak Wira katakan bahwa kalau kita bicara wujud khodam, maka kita tidak ngomongin bentuk, melainkan mengomongin gambaran dari karakter energi. Gambaran dari karakter energi. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya khodam itu adalah jin. Jin itu adalah makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, yang terbuat dari nyala api, yang dia punya kelebihan atau keistimewaan bisa berubah wujud menjadi bentuk apapun yang dia kehendaki. Ya, jadi kita nggak ngomongin wujud di sini, nggak ngomongin bentuk. Mbah katanya praktisi aku ini isinya macan, ya itu kata praktisi ya, suka-suka dia ya. Khodam itu mau jadi macan, mau jadi bentuk orang, mau jadi bentuk hewan, mau jadi bentuk apapun itu ya, ya dia bisa, karena memang dia punya kelebihan untuk itu ya. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Kita kembali, Mbak Wira melakukan pengecekan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu dari vibrasi energinya. Memang vibrasi energinya terasa halus ya, terasa halus sekali, lembut. Ini menjadi tanda bahwa memang benda ini memiliki kerapatan energi yang tinggi, kemudian dia kualitasnya bagus ya. Mbak Wira dapat merasakan ya bahwa khodam-khodam kelas tinggi, khodam-khodam kelas istimewa itu dirasakan tuh susah. Kenapa? Karena energinya yang halus. Nah, oleh karenanya perlu beberapa metode lain sebagai metode pendukung agar kita tidak keliru mendefinisikan atau mentafsirkan ketika merasakan vibrasi energi yang halus tadi, gitu ya. Nah, kenapa kok energi dulu yang pertama? Karena ya selalu sebagaimana yang Mbak Wira selalu katakan bahwa adanya tuah karena energi. Dan ketika suatu benda itu berenergi, maka tuahnya pasti sudah berjalan. Ya, adanya tuah karena energi. Dan ketika ada energi di situ, maka berarti tuahnya sudah jalan, karena sifat dari energi itu otomatis. Beda dengan khodam. Kalau khodam itu cocok-cocokan, memang betul. Tapi kalau energi tidak. Siapapun yang menggunakan, ketika energi itu dipegang, diaktifkan, maka ya otomatis tuahnya jalan. Nah, ini yang perlu Mbak Wira sampaikan ya. Kita kembali. Terasa sekali ya, denyutan energinya itu halus dan menolak, yang menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah dalam hal proteksi ya. Kemudian khodam yang kedua itu ada dingin menarik, yang menjadi tanda bahwa dia punya tuah dalam hal pengasihan. Jadi ada proteksi, ada pengasihan di situ. Nah, kemudian ya Mbak Wira mencoba mengecek dengan metode yang berikutnya, namanya metode visual. Karena dengan metode ini Mbak Wira akan menangkap gambaran dari karakter energi. Yang pertama tadi kan karakter energinya tuh ya, dingin menolak, halus ya, berarti itu proteksi kan, kita bisa terjemahkan begitu. Kemudian dingin menarik, berarti itu pengasihan. Nah, sekarang gambaran dari karakter itu gimana? Kalau tadi kita udah merasakan vibes-nya, sekarang kita lihat gambarannya. Mbak Wira mendapati dua sosok di situ. Ada laki-laki berbaju perak dan wanita berbaju biru. Laki-laki berbaju perak ya, berbagi perak itu kan berarti kan putih ya. Dia punya tuah dalam hal utama yaitu proteksi dan kepekaan batin ya. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Kalau kepekaan batin itu apa? Membuat pemiliknya itu memiliki kepekaan batin, mengetahui hal yang sifatnya gaib. Apa itu hal yang sifatnya gaib? Tidak hanya demit loh ya. Hal yang sifatnya gaib itu adalah hal yang tidak kelihatan mata. Contohnya, kira-kira hari ini bosku datang nggak ya? Kan nggak kelihatan mata. Kita bisa mengetahui dari bisikan gaib di situ. Oh, datang. Maka berarti tinggal ditunggu aja. Bener nggak bisikan gaib itu? Kalau bener berarti
tuah itu udah makin tajam, udah berjalan semakin baik. Misal hari ini kok kayaknya bakal rame ya, aku tak standby di toko, siapa tahu memang karyawanku nanti rame, terus karyawanku butuh bantuan tenaga untuk menjadi kasir lah, bener di hari itu tiba-tiba tokonya rame misalnya. Nah itu kepekaan gak itu seperti itu. Oh jangan lewat sana nanti kok perasaanku gak enak ya lewat sana, nanti dikhawatirkan ada apa-apa, kita hindari jalan lain, atau kita paksakan, kita buktikan, coba tak lewat jalan sini, ternyata bener ada kecelakaan beruntun misalnya, sehingga jalan jadi macet, misalnya kayak gitu. Jadi kepekaan batin itu perlu dibuktikan. Nah ketika kita mengetahui suatu sir atau bisikan, maka buktikan. Coba sesekali tabrak itu, sesekali ditabrak sir itu, ada apa dilihat. Kalau memang benar, oh gak enak ternyata, kemudian ada hal yang sifatnya tidak menyenangkan atau merugikan, ya berarti benar, lain kali sir itu jangan ditabrak. Ya kita tahunya dari pengalaman seperti itu. Ya, jadi bukan berarti wah kepekaan batin itu apa kita melihat demit, enggak. Kadangkala atau kita mengetahuinya hal yang sifatnya tidak kelihatan mata, seperti hal yang Mbak Wira sampaikan. Dan itu butuh kepekaan, butuh kesadaran untuk menyadari ya bahwa oh iya ini Tuhannya udah jalan. Ya siapapun, terlepas siapapun yang membuat benda ini, yang meritualkan benda ini, Mbak Wira tidak tahu, tapi ini Mbak Wira menyampaikan apa adanya saja sebagai apa? Edukasi. Bukan berarti Mbak Wira ingin membantu penjualnya, enggak. Sebagai edukasi bagi pendengar semua bahwa Tuhan itu seperti itu. Dia seringkali sudah berjalan kencang, tapi karena kita tidak menyadarinya, dianggap Tuhannya belum berjalan. Paham ya? Jadi memang kunci tuah itu adalah disadari dan disyukuri. Karena tanpa disadari, tuah sekencang apapun nggak akan kerasa, nggak akan kelihatan. Dan tanpa disyukuri, tuah sebanyak apapun akan terasa kurang dan kurang. Sehingga seolah-olah tuah itu belum terasa. Loh, kok Mbak Wira bisa ngomong kayak gitu? Ya karena pengalaman. Ya Mbak Wira juga memiliki murid-murid, memiliki klien-klien pemahar benda bertuah. Dan Mbak Wira bisa menyimpulkan itu dari pengalaman. Memang benar bahwa sekencang apapun tuah tanpa disadari ya tidak akan terasa, tidak akan kelihatan. Sama seperti kita duduk di dalam pesawat loh. Pesawat itu jalan kencang banget, ya nggak kerasa jalan. Ya karena kita tidak menyadari bahwa pesawat itu berjalan. Tapi coba kalau kita naik motor, kerasa kan hembusan anginnya itu. Kalau kenceng ya kelihatan kenceng gitu loh. Kerasa kenceng karena ada hembusan angin. Nah inilah yang namanya kesadaran itu seperti itu. Kita masak ya, kita masak. Kemudian kita makan enak gitu aja. Kita nggak sadar, oh ya ada garam di situ, ada gula di situ, ya ada banyak bumbu di situ. Tapi kita cukup merasakan dengan enak. Ya udah, apalagi kalau kita lagi keburu-buru ya, pokoknya makan gitu aja. Tanpa kita sadari bahwa ada banyak rasa yang bisa kita rasakan. Bernapas juga begitu. Kalau kita sedang terburu-buru, apa Anda sadar kalau Anda bernapas? Kan enggak. Coba kalau Anda sedang sakit, sesak nafas gitu, maka bernapas dengan lega itu, wah ya alhamdulillah bisa bernapas dengan lega, karena kemarin udah seminggu bengek misalnya. Nah ini loh, ya disadari itu seperti itu. Seringkali tua itu udah berjalan kencang seperti kita bernapas, tapi karena tidak disadari, akhirnya terasa kurang dan kurang. Ya, ini pengalaman yang Mbak Wira sharing. Kemudian kita kembali, selain proteksi dan kepekaan ya, dia juga punya tua untuk healing penyembuhan. Ya. Healing penyembuhan itu mempercepat proses ya penyembuhan suatu penyakit, mempercepat proses recovery tubuh. Ya, mempercepat proses penyembuhan dengan cara mempercepat regenerasi sel, mempercepat metabolisme sel dan seterusnya. Jadi ya sekali lagi namanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Qadam itu adalah perantara mempercepat kesembuhan itu. Ya, usaha kita dalam menjemput kesembuhan atau jalan masuknya kesembuhan dari obat. Sembuh itu asalnya dari Allah. Ya makanya tabib, dokter dan sebagainya itu sifatnya mengobati bukan menyembuhkan. Karena kalau menyembuhkan Allah, tapi kalau mengobati upaya untuk menjemput kesembuhan itu. Nah ini yang Mbak Wira kutip ya dari Ustadz Faizar ya, bahwa dokter peruqyah dan sebagainya itu tidak menyembuhkan, mereka hanya mengobati. Karena sembuh tidaknya orang berasal dari Allah. Sedangkan manusia itu berupaya untuk menjemput itu. Makanya sering Mbak Wira katakan bahwa ada usaha, ada doa. Usaha itu ada dua, ada batiniah, ada lahiriah. Usaha batiniah dengan cara apa? Menggerakkan qadam, menggunakan ilmu-ilmu tertentu, itu usaha batiniah.
Sedangkan usaha lahiriah ya usaha nyata, nelan pil, nelan obat, nelan jamu, ya. Kemudian tutup dengan doa. Mohon kepada Allah, ya Allah tolong berikan kesembuhan atas penyakit ini. Ilmu-ilmu al-hikmah itu bagian dari doa. Ilmu al-hikmah itu bagian dari doa. Ya. Kenapa? Karena sifatnya memang memohon, meminta, memuji, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibarat seorang sakit darah tinggi, ibarat orang sakit darah tinggi. Usaha batiniahnya dengan apa? Olahraga. Menghindari makan makanan yang kolesterol, garamnya banyak, ya. Usaha lahiriahnya apa? Minum obat. Pergi ke dokter, konsultasi dengan dokter. Lalu tutup dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum obat saja tapi pola hidup tidak dirubah, ya bohong. Kan gitu kan? Jadi pola hidup saja tanpa obat bisa jadi. Tapi kalau pola hidup dirubah, obat juga diminum, maka hasilnya lebih cepat. Nah, itu yang Mbak Wira katakan sebagai usaha batiniah dan usaha lahiriah. Ada juga seseorang yang pernah berkata bahwa usaha tanpa doa namanya sombong, doa tanpa usaha namanya bohong. Usaha tanpa doa namanya sombong. Kenapa? Seolah-olah kita sudah merasa usaha kita itu cukup tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang kemarin ada pengalaman juga ya, Mbak Wira juga. Ada pengalaman tuh seperti ini. Ada orang memahar benda bertuah. Kemudian dia ingin agar rumahnya itu terjual. Mbak Wira sampaikan bahwa benda bertuah itu usaha batiniah. Usaha lahiriahnya apa? Pasang iklan. Tentu tutup dengan doa. Kenapa? Karena terjual tidaknya rumahmu itu atas kuasa Allah, atas izin Allah. Kalau Allah belum berkehendak sekarang, ya mungkin suatu saat Anda akan membutuhkan rumah itu. Atau mungkin tidak terjual sekarang. Kenapa? Karena uangnya akan habis. Padahal di depan Anda akan butuh ya lebih banyak uang untuk hal yang lebih urgent, dan Allah tahu itu. Sehingga toko Anda akan dijual nanti ketika Anda pas sedang butuh-butuhnya. Kita tidak pernah tahu hal-hal itu. Oleh karenanya apa? Syukur, dan syukur. Yang penting usaha sudah kita lakukan, tutup dengan doa. Perkara toko itu belum laku, ya nggak apa-apa. Pasti Allah menyiapkan rencana yang indah untuk Anda. Pasti Allah menyiapkan rencana yang bagus untuk Anda, dan itu harus Anda percayai. Karena kita hidup di dunia punya Tuhan. Kita tidak berdiri sendiri gembleleng adigang adigung anggit adiguna merasa bahwa kita berkuasa atas segalanya. Enggak. Nah, tapi dia tidak bisa menerima itu. Kemudian dia mengatakan pada Mbak Wira bahwa kalau ini toko nanti sampai sebulan ini nggak terjual, azimat berkodam dan benda bertuahnya akan saya kembalikan. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini juga menyalahi tata krama ya, menyalahi adab ya. Kenapa? Karena kalau sudah jual beli, maka statusnya adalah benda dijual, kemudian dibayar, dan itu dibeli. Itu milik Anda. Kalau statusnya sudah Anda beli, mau Anda apakan boleh, bebas. Itu hak Anda. Tapi selama perjanjian jual beli itu belum dipenuhi, katakan kok membeli tapi dengan berhutang, maka selesaikan dulu akad jual belinya. Baru setelah selesai akad jual beli, itu benda mau Anda apakan bebas. Itu namanya akad atau adab perjanjian jual beli. Jadi tidak kemudian membeli belum lunas, ya, memahar belum lunas, kemudian diberi afirmasi satu, nggak tembus, benda dikembalikan dan tidak dibayar. Wah, ini menyalahi adab. Seolah-olah melupakan bahwa tembus tidaknya hajat Anda itu bukan karena adanya benda bertuah, melainkan ada izin Tuhan di situ. Kita hanya berupaya. Ya, benda bertuah juga sebagian dari upaya, bagian dari usaha. Nah, ini yang Mbak Wira itu mengajak ya, kita itu untuk ayolah bangkitkan kesadaran kita bahwa ya semua ini adalah bagian dari usaha. Benda bertuah itu adalah usaha batiniah. Ya, usaha nyata, usaha lahiriah, tutup dengan doa. Kenapa? Karena ya itu tadi, usaha tanpa doa namanya sombong. Doa tanpa usaha juga namanya bohong. Benda bertuah penyembuhan juga begitu. Saya terlepas ya, ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana ya. Tapi Mbak Wira sampaikan ini cerita ya, pengalaman nyata dari Mbak Wira sendiri. Kok misalnya Anda sakit, Anda punya benda bertuah penyembuhan, Anda afirmasi untuk menyembuhkan penyakit itu, kok belum sembuh, ya berarti Allah belum menghendaki Anda sembuh.
Sama seperti orang minum obat batuk. Saya minum obat batuk ya, loh sampai obatnya habis kok batuknya belum sembuh, jangan kemudian marah-marah ke apotek, obatnya Anda kembalikan. Saya minum obatnya nggak cocok nih, saya kembalikan obatnya, kembalikan uang saya. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena obat udah Anda minum, barang udah Anda pakai. Kalau itu kemudian Anda kembalikan, minta uangnya kembali, ataupun saya hutang ya obat batuk, nanti kalau nggak sembuh saya kembalikan, saya nggak mau bayar, nah itu juga keliru. Nah ini loh, yang Mbak Wira sampaikan tadi itu peribahasanya seperti itu, atau contoh paling mudahnya begitu. Beli obat batuk hutang, kalau sembuh saya bayar, kalau nggak sembuh saya kembalikan. Ya nggak bener juga. Seolah-olah kesembuhan itu bergantung dari si obat batuk. Padahal tidak. Sembuh tidaknya Anda berasal dari Allah, atas izin Allah semuanya. Nah, adapun obat itu adalah upaya kita untuk menjemput kesembuhan itu. Nah ini loh yang perlu kita sadari, itu hal-hal semacam itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Asal Khodam ya, asal Khodam. Ini dari daerah gunung ya, di daerah Sumatera. Kemudian di Sumatera ada gunung, ada ya. Ini masuk kategori jin yang hidup di angkasa ya. Jadi walaupun dia di atas gunung, tapi ini lokasinya ada di angkasa, masuk kategori jin udara, jin yang tinggal di udara. Karena jin itu ada yang tinggal di udara, ada yang tinggal di perairan, ada yang tinggal di daratan, ada yang tinggal di perairan saja, ada yang di laut, ada yang di sungai ya. Kemudian kategorinya adalah white, entitas aman tanpa dampak negatif. Kemudian untuk usia kira-kira adalah 4.200 tahun. Standar Mbak Wira kalau udah 3.000 tahun ke atas itu tua. Ya, kalau 4.200 ya berarti sangat tua, dengan level power 92. Memang energinya terasa lembut ya. Jadi kalau tidak diteliti dengan hati-hati, maka seolah-olah terasa seperti level 80. Tapi kalau kita lihat lebih cermat, maka levelnya tinggi. Kemudian untuk tua, Mbak Wira rasakan sudah jalan, meskipun bisa ditingkatkan lagi ya. Karena Mbak Wira merasakan ini nampaknya Anda belum lama ya memiliki benda ini. Jadi semacam perlu waktu untuk perkenalan ya, perlu waktu untuk saling mengenal lebih jauh, agar saling memahami pikiran masing-masing, keinginan masing-masing ya, sehingga perlu pendekatan lebih. Lalu pendekatan itu bisa dilakukan seperti apa? Dengan cara komunikasi rutin dan pemberian hadiah rutin. Kalau komunikasi rutin itu, kalau untuk yang awam paling baik dilakukan sambil meditasi. Ya kenapa? Karena dalam meditasi, atau pada saat meditasi, kepekaan diri kita itu berada pada puncaknya. Sehingga kalau kita melakukan komunikasi dengan Khodam itu langsung klik, nyambung dari hati ke hati. Kalau sudah expert tidak sambil meditasi juga nggak apa-apa. Kalau untuk hadiah, Mbak Wira merekomendasikan dupa gaharu herbal cap Raja Omyang. Kenapa? Karena dia gaharu herbal ya, terbuat dari serbuk gaharu herbal, tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga vibrasi energinya bagus untuk benda-benda bertuah. Sedang ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Cek aja dupa gaharu herbal cap Raja Omyang ya. Itu untuk benda bertuah ya. Ini Mbak Wira cerita agak panjang ya, karena sekaligus edukasi bagi teman-teman semua bahwa ya itulah ya namanya benda bertuah itu seringkali kita menggantungkan hidup di situ, dan padahal itu salah. Ingat, benda bertuah adalah wasilah atau upaya, sama seperti kita pakai helm. Ya, apa sih wasilah proteksi rumah itu? Punya pagar, pagarnya digembok, itu wasilah proteksi. Ada nggak rumah yang berpagar, bergembok, kemalingan? Ada. Ada nggak rumah yang tidak ada pagarnya, tidak ada gemboknya, nggak kemalingan? Ada juga. Tapi setidak-tidaknya dengan pagar, ada gemboknya, kalau maling mau masuk kesulitan, sehingga kita terhindar dari bahaya. Itu namanya wasilah. Adapun jadi kemalingan apa enggak, kuasa Tuhan. Kalau berkendara pakai helm, ada nggak pembalap pakai helm jatuh mati? Ada nggak pembalap nggak pakai helm nggak mati? Ada juga. Tapi setidak-tidaknya dengan pakai helm kita menjemput proteksi, wasilah keselamatan diri. Mati tidaknya kita memang kuasa Allah, tapi dengan pakai helm setidak-tidaknya ada upaya sebagai wasilah proteksi dan jaga diri. Kerezekian juga gitu ya, kerezekian juga gitu. Kita pakai marketing, ada nggak orang pakai marketing bisnisnya makin besar? Ada nggak orang pakai marketing bisnisnya nggak tambah besar? Ada juga. Ada nggak orang nggak pakai marketing bisnisnya besar? Ada juga. Besar tidaknya bisnis, rezeki kita itu banyak sedikit atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan. Tapi
dengan pakai tim marketing, setidak-tidaknya kita ada upaya untuk menyebut rezeki itu agar lebih baik. Itulah ya, ini yang perlu disadari. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.